Bab 2166, misi yang diatur oleh Yuan. Klan Chaos tahu keberadaan Julian. Namun, klan Chaos hanya mengetahui bahwa Julian ada di klan Malaikat. Klan Chaos tidak tahu kapan dia meninggalkan klan Malaikat. Untungnya, dia telah mengantisipasi hal ini dan kembali ke suku Malaikat segera setelah luka-lukanya stabil. Jika dia menunggu sampai luka-lukanya sembuh sebelum kembali, dia mungkin telah terpapar. Dengan kekuatan Yuan, sekali dia melakukan kesalahan, Yuan akan mampu menemukan petunjuknya. Setelah melihat utusan itu, dia merasa jauh lebih tenang. Akan tetapi, dia tidak segera kembali ke klan Chaos. Utusan kekacauan itu pergi lebih dulu. Julian memandang Aigal yang duduk di kursi pertama di aula. Tanpa banyak bicara, dia berdiri, menangkupkan kedua tangannya, lalu berbalik dan pergi. Setelah dia pergi, Alisa muncul. Ayah. Dia memanggil dengan hormat. Ya. Aigal mengangguk sedikit. Aigal mendesah pelan dan berkata, aku tidak pernah menyangka dia akan meninggalkan klan kita diam-diam untuk menyelamatkan Sekte Mietian. Ayah, apa yang harus kita lakukan sekarang? Alisa bertanya. Aigal berkata, anggap saja tidak terjadi apa-apa dan tunggu serta lihat apa yang terjadi. Ya. Julian juga meninggalkan klan Malaikat dan alam semesta surgawi. Bergegas menuju alam semesta yang kacau tempat klan kekacauan berada. Setelah tiba di luar alam semesta yang kacau, dia secara khusus memeriksa napasnya, dan setelah dengan hati-hati memastikan tidak ada kesalahan, dia menggunakan berbagai hukum langit untuk menciptakan ilusi ingatan. Ini adalah kenangannya saat berada di suku Malaikat. Dan kenangannya sendiri tersembunyi di bagian terdalam jiwanya. Meski begitu, Yuan tidak meragukannya sekarang. Jika Yuan ingin memeriksa ingatannya setelah dia kembali, dia akan punya penjelasan. Setelah melakukan persiapan yang cukup, ia memasuki alam semesta yang penuh kekacauan. Tiba di pangkalan kamp klan Chaos. Klan Chaos, aula puncak utama. Julian muncul. Begitu dia muncul, Yuan pun muncul. Julian menggenggam kedua tangannya dan bertanya, Ketua, saya sedang berdiskusi tentang Dao dengan leluhur klan Malaikat. Mengapa Anda memanggil saya kembali dengan tergesa-gesa? Apakah ada yang salah? Yuan melambaikan tangannya dengan santai, dan beberapa prasasti pun muncul. Prasasti-prasasti itu berubah menjadi suatu gambar, yang diputar seperti film. Julian memperhatikan dengan saksama. Setelah membacanya, dia berkata, aku benar-benar tidak menyangka bahwa nenek dari ras manusia, Sarah, masih hidup, dan orang kuat ras manusia yang bersembunyi dalam kegelapan dan membuat masalah juga telah muncul. Ya. Yuan duduk di kursi pertama dan berkata, saya memanggil Anda kembali dengan tergesa-gesa kali ini karena hal-hal ini. Sekarang umat manusia telah mulai muncul, dan tidak ada waktu bagi Anda untuk menerobos. Saya punya sesuatu untuk Anda lakukan sekarang. Tolong berikan perintahmu kepadaku, pemimpin klan. Aku akan melakukan apapun bahkan jika aku mati. Julian tampak bertekad. Yuan memerintahkan, kamu pimpin orang-orang kuat di suku itu untuk pergi ke suku lain dan mintalah kunci formasi yang akan membuka area terlarang di gunung belakang suku Yun. Mendengar ini, Julian sedikit mengernyit dan berkata, Patriark, salah satu kuncinya ada di tangan umat manusia. Bahkan jika kita mendapatkan semua kuncinya, kita tidak dapat membuka formasi. Jika kita tidak membuka formasi, kita tidak dapat membiarkan Pan Shan keluar. Yuan berkata, saya telah menyebarkan berita, menggunakan kekuatan semua ras di alam semesta untuk menemukan ras manusia. Bahkan jika ras manusia bersembunyi dalam-dalam, akan segera ada berita. Jangan khawatir tentang token di tangan makhluk manusia, berikan saja padaku. Anda hanya perlu membawa token lainnya kembali dengan selamat. Ya. Julian mengangguk, dan saat hendak berbalik dan pergi, dia berhenti lagi dan bertanya, Ketua, saya rasa kali ini saya harus membawa orang-orang kuat dari klan bersama saya. Saya bisa pergi sendiri untuk mengambil kuncinya. Yuan menatap Julian dalam-dalam. Julian segera menjelaskan, saya akan pergi dengan sejumlah besar orang kuat, yang mungkin akan menimbulkan ketidakpuasan di antara ras lain. Jika mereka bertarung sampai mati dan menyerang ras kita, meskipun ras kita tidak takut, tetapi sekarang orang-orang kuat dari ras manusia telah muncul, untuk menghindari masalah yang tidak perlu, lebih baik tidak bertarung dengan ras lain. Saya akan pergi sendiri untuk menunjukkan ketulusan saya. Saya percaya bahwa semua ras utama telah memikirkannya dengan matang dan akan dengan patuh menyerahkan token. Yuan mengangguk pelan dan berkata, situasi saat ini tidak memungkinkan ras lain bertindak gegabah. Mereka juga harus tahu kelebihan dan kekurangannya dan tidak akan gegabah melawan ras kita. Seperti yang Anda katakan, jika Anda membawa banyak orang kuat, itu akan menjadi pelanggaran yang jelas terhadap martabat ras lain. Mereka akan merasa bahwa ras kita tidak menganggap mereka serius. Jika mereka bertekad untuk menentang ras kita, itu akan sedikit merepotkan. Yuan setuju dengan pendapat Julian. Kalau begitu, sebaiknya kau pergi sendiri. Kau harus pergi ke sana secara rahasia dan jangan biarkan dunia mengetahuinya. Yuan mengingatkan. Dia ingin mendapatkan 9 kunci lainnya secara diam-diam. Kecuali ras yang menyimpan kuncinya, dia tidak ingin ras lain tahu bahwa kuncinya telah jatuh ke tangannya, karena Pan Shan merupakan faktor yang tidak stabil dan banyak makhluk tidak ingin Pan Shan dilepaskan. Ketua, setelah kita mendapatkan kuncinya, apa yang harus kita lakukan dengan Pan Shan?
Julian bertanya. Bagaimana menurutmu? Yuan melirik Julian. Julian berkata tanpa berpikir, Pan Shan adalah manusia. Dia adalah ancaman selama dia masih hidup. Dia telah terperangkap dalam waktu yang lama. Bahkan jika formasi itu tidak dapat menghancurkannya sepenuhnya, dia seharusnya sangat lemah sekarang. Sudah waktunya untuk membunuhnya sepenuhnya. Hari ketika dia memperoleh kebebasan dan kemudahan akan menjadi hari ketika Pan Shan meninggal. Ya. Yuan menatap Julian dengan puas dan berkata, itu sesuai dugaanku. Turunlah. Semakin cepat kau pergi, semakin cepat kau akan kembali. Yuan melambaikan tangannya sedikit. Ya. Julian tidak tinggal lama di aula. Dia segera meninggalkan aula itu, lalu menahan napas dan meninggalkan klan Chaos dengan tenang. Begitu dia pergi, Hun Qi muncul di aula. Ketua, suruh saja Tetua Agung itu pergi sendiri. Apakah Anda percaya pada Tetua Agung itu? Hun Qi mengerutkan kening. Yuan berkata dengan tenang, meskipun Wu Tian sangat ambisius, dia tetaplah anggota klan Chaos. Akan sangat tepat untuk mengirimnya untuk meminta kunci karena dia telah menyelamatkan banyak nyawa di dunia primitif. Jika anggota klan lainnya dikirim, ras lain mungkin tidak akan menerimanya. Ketua, apakah Anda tidak takut dia tidak akan kembali setelah mendapatkan token itu, atau dia akan menggunakan token itu untuk memaksa Anda melepaskan jabatan ketua? Tanya Hun Qi. Haha. Yuan tertawa terbahak-bahak dan berkata, dia tidak berani melakukan itu. Dia tidak memiliki kemampuan untuk melakukan itu. Meskipun dia kuat sekarang, dia tidak ada apa-apanya tanpa dukungan klan Dun. Ada banyak orang di surga dan dunia yang dapat membunuhnya. Yuan sama sekali tidak khawatir dengan apa yang dikatakan Dun Qi. Dia tahu bahwa Wu Tian memiliki ambisi. Namun, ambisi Wu Tian membutuhkan bantuan klan Chaos untuk mewujudkannya. Tanpa dukungan klan Chaos, Wu Tian tidak dapat melaksanakan apa yang diinginkannya. Mendengar ini, Hun Qi tidak mengatakan apa-apa lagi. Apakah ada berita tentang ras manusia? Yuan bertanya, mengganti pokok bahasan. Hun Qi menjawab, kepada pemimpin klan, berita itu telah menyebar ke seluruh alam semesta. Kami telah menggunakan jaringan intelijen dari semua ras utama di alam semesta untuk mencari keberadaan ras manusia sekte penghancur surga. Seharusnya akan segera ada berita. Bab 2167, menuju klan Wu. Julian meninggalkan klan Chaos dengan tenang. Setelah dia meninggalkan klan Chaos, dia segera mengaktifkan tanda yang ditinggalkannya untuk Sarah. Tak lama kemudian, suara Sarah muncul dalam pikiranku. Julian, ada apa? Apakah ada yang salah? Sarah, klan Chaos telah mengirimkan pesan sekarang. Semua ras dan semua orang kuat di alam semesta tahu bahwa kamu masih hidup. Klan Chaos telah menggunakan kecerdasan ras lain untuk menyelidiki keberadaan kamu dan anggota sekte penghancur surga. Selama periode ini, kamu tidak boleh muncul. Cobalah untuk tinggal di alam semesta tanpa makhluk hidup. Jika memungkinkan, tinggalkan alam semesta untuk sementara dan kembali ke alam leluhur. Julian benar-benar khawatir kalau sesuatu akan terjadi pada Sarah, dan kalau sesuatu akan terjadi lagi pada sekte Mitian. Dengan kekuatan umat manusia saat ini, Julian tidak akan berdaya jika sesuatu terjadi pada mereka. Saya tidak bisa kembali. Suara Sarah terdengar dari benakku, area tempat alam leluhur berada di segel. Hanya 10 ras utama yang dapat membuka segel tersebut bersama-sama. Sebelum segel dibuka, tidak ada makhluk hidup yang dapat memasuki alam semesta tempat alam leluhur berada. Bukankah ada jalan rahasia? Kau adalah jalan menuju reinkarnasimu. Julian bertanya. Memang ada, tetapi hanya mendukung reinkarnasi jiwa ke surga dan dunia yang tak terhitung jumlahnya, bukan kembali ke alam leluhur. Mengapa saya bisa memasuki tubuh fisik? Julian bertanya dengan rasa ingin tahu. Jangan tanyakan pertanyaan-pertanyaan ini untuk saat ini. Kamu akan tahu nanti. Sarah tidak banyak bicara tentang masalah ini. Julian tidak bertanya. Dia mengingatkan lagi, sekarang adalah saat yang kritis, kalian harus berhati-hati. Yuan telah mengirimku sendirian ke ras lain untuk meminta token. Aku punya rencana baru. Setelah mendapatkan token, aku akan pergi ke klan Yun terlebih dahulu, mencari cara untuk memasuki formasi, menemukan Pan Shan, dan melepaskan Pan Shan terlebih dahulu. Selama periode ketika Pan Shan tidak keluar, kalian tidak boleh mendapat masalah. Aku tahu, hati-hatilah saja. Julian memberi penjelasan singkat kepada Sarah tentang situasi terkini. Kemudian dia mulai menghubungi setan kematian. Dia berencana untuk pergi ke suku Wu terlebih dahulu dan membiarkan iblis kematian pergi ke kehampaan kacau di luar alam semesta Wu untuk menunggunya. Karena dia sudah memutuskan untuk mengambil jalan lain, melepaskan Pan Shan, dan membiarkan Pan Shan berurusan dengan klan kekacauan, sehingga dia punya waktu untuk berlatih. Setelah mendapatkan token, Anda mungkin memerlukan bantuan Deep Demon saat Anda pergi ke Cloud Clan. Setelah memberitahu iblis kematian, dia tidak ragu sedikit pun dan segera bergegas menuju alam semesta Wuji tempat klan Wu berada. Segera dia muncul di kehampaan yang kacau di luar alam semesta Wuji dan menemukan iblis kematian di tengah kekacauan itu. Setan kematian berdiri di hadapannya. Dia baru saja melihat inkarnasi Julian, Wu Tian. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Wu Tian dari klan Chaos sebenarnya adalah penipu ras manusia. Dia mengacungkan jempol dan memuji, hebat, benar-benar kuat.
Aku tidak pernah menyangka bahwa ketua-tetua klan Chaos sebenarnya adalah manusia. Kau benar-benar lebih baik dari semua makhluk hidup di dunia. Julian terkekeh dan berkata, terima kasih atas pujiannya. Mengikutiku jelas lebih baik daripada mengikuti Yuan. Setan kematian merentangkan tangannya. Sekarang, apa yang bisa dia katakan? Ada tanda yang ditanam Julian jauh di dalam jiwanya, jadi dia tidak bisa berkhianat. Begitu dia memiliki niat untuk berkhianat, Julian akan dapat merasakannya. Begitu sebuah pikiran terlintas di benak Julian, dia akan mati, musnah sepenuhnya, dan menghilang di surga dan dunia yang tak terhitung jumlahnya, bahkan tanpa kesempatan untuk bereinkarnasi. Apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Tanya iblis kematian. Minta tokennya. Julian tersenyum tipis. Setelah mengatakan itu, dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia mengalihkan topik pembicaraan dan berkata, kekuatanmu belum pulih sepenuhnya. Masuklah ke dalam ruang yang kuciptakan dan mundurlah ke dalam. Aku akan membiarkanmu keluar saat aku membutuhkanmu. Ya. Setan kematian tidak banyak bicara. Julian melambaikan tangannya dengan santai, dan kekuatan dahsyat muncul di telapak tangannya. Kekuatan ini mengangkat setan kematian dan membawanya keluar angkasa. Kemudian, dia menatap alam semesta di depannya dan bergumam pada dirinya sendiri. Pertama, pergilah ke suku Wu dan mintalah token di tangan mereka. Dia melangkah dan memasuki alam semesta Wuji. Ia melakukan perjalanan dengan cepat melintasi langit berbintang di alam semesta. Dengan satu langkah, ia melampaui galaksi yang tak terhitung jumlahnya dan segera tiba di inti alam semesta Wuji. Dia maju satu langkah dan muncul di Wuji. Dia muncul lagi tepat di luar gerbang gunung markas besar klan Wu. Markas besar klan Wu meliputi wilayah yang sangat luas dan terdiri dari gunung dan tanah suci yang tak terhitung jumlahnya. Di luar gerbang gunung markas besar klan Wu, berdiri sebuah prasasti batu besar yang terukir huruf kuno di atasnya. Apa? Julian berdiri di bawah prasasti batu, menatap kata Wu, lalu membuka mulutnya dan berkata dengan keras, Tetua Agung Klan Chaos, Wu Tian, memberi penghormatan kepada gunung. Suara Julian bergema di seluruh markas klan Wu. Suara ini membuat orang-orang kuat dari klan Wu khawatir. Aula klan Wu. Wus, wus, wus. Banyak sekali cahaya yang jatuh ke tanah, dan cahaya-cahaya tersebut seketika terwujud dan membentuk makhluk hidup. Dalam sekejap, ratusan makhluk muncul di aula. Dan orang yang duduk di kursi pertama tidak lain adalah patriark klan Wu, Wu Gui, seorang makhluk yang sangat terkenal dan berkuasa di seluruh surga dan dunia. Pemimpin klan, Wu Tian muncul di klan kita, dia pasti ada di sini untuk mendapatkan token itu. Ketua, kami tidak bisa memberikan token itu kepadamu. Jika kami memberikannya kepadamu, kamu akan kehilangan dukungan yang kami miliki untuk menahan klan Chaos. Ketika pasukan klan Chaos tiba, apa yang akan kamu lakukan untuk melawan? Banyak orang tua yang angkat bicara. Tak satu pun tetua yang mendukung penyerahan token. Wu Gui melambaikan tangannya sedikit dan berkata, apakah Wu Tian muncul di klan kita untuk mendapatkan token itu masih belum pasti. Aku akan mengundangnya ke gunung terlebih dahulu untuk melihat apa tujuannya datang ke klan kita. Tubuh Wu Gui melintas dan menghilang di tempat. Saat berikutnya, dia muncul di luar gerbang gunung. Julian sedang menunggu di luar gerbang gunung. Seorang pria parubaya tiba-tiba muncul. Dia mengenakan jubah biru, tampak sangat anggun, dan memiliki senyum di wajahnya. Merupakan suatu kejutan bagi klan kami bahwa tetua agung datang mengunjungi kami. Silakan masuk. Dia secara pribadi mengundang Julian untuk bergabung dengan klan Wu. Ketika Julian muncul di aula klan Wu, dia mendapati ada banyak prajurit klan Wu di aula tersebut, dan dia pun sedikit mengernyit. Kemudian, sambil menatap Wu Gui yang sudah duduk di kursi pertama, dia bertanya, Ketua Wu, apa maksudmu dengan ini? Begitu banyak orang kuat berkumpul di sini, apakah kau ingin melakukan sesuatu padaku? Wu Gui langsung tertawa dan berkata, Tetua Agung, beraninya aku mengatakan ini. Kau berstatus bangsawan, beraninya aku mengabaikanmu saat kau muncul di klanku. Banyak tetua klanku yang datang untuk menyambutmu. Mengapa kau tidak pergi dan menyapa Tetua Agung? Bertemu dengan Tetua Agung. Di aula, banyak orang kuat berbicara satu demi satu. Julian mengangkat sudut mulutnya, memperlihatkan senyum, dan berkata langsung, aku tidak akan membuang-buang kata lagi. Aku datang ke klan Wu kali ini atas perintah pemimpin klan untuk meminta token di tangan klan Wu. Begitu kata-kata ini diucapkan, banyak tetua di aula segera mengubah ekspresi mereka. Wu Tian, kau terlalu menganggap dirimu hebat. Jika kau datang bersama pasukan suku Wu, suku kami mungkin akan sedikit waspada. Namun, kau datang sendirian. Apakah kau benar-benar berpikir bahwa suku kami tidak akan berani membunuhmu? Seorang tetua berdiri dan berbicara dengan suara dingin. Aura mengerikan muncul dari tubuhnya dan dia tampak siap untuk bertindak. Julian meliriknya. Dia kenal orang tua ini. Dia adalah tetua agung dari klan Wu. Dia sangat berkuasa. Dalam pertempuran di alam leluhur, banyak manusia sakti yang tewas di tangannya. Menghadapi tetua pembunuh dari klan Wu, Julian tampak tenang dan berkata dengan ringan, saya di sini hanya untuk mendapatkan token. Jika Anda tidak puas, pergilah langsung ke pemimpin klan saya. Bab 2168, Jalan Menuju Kebangkitan. Julian datang ke sini hanya untuk mendapatkan token, bukan untuk bertarung dengan klan Wu.
Dia menyalahkan segalanya pada Yuan. Dan, Julian mengalihkan topik pembicaraan dan berkata, kalian seharusnya sudah mendengar berita dari suku kami. Nenek manusia Sarah tidak meninggal, dia masih hidup, dan orang-orang kuat yang bersembunyi di kegelapan juga telah muncul. Sekarang umat manusia telah mulai bergerak. Waktu yang tersisa bagi suku kami, atau lebih tepatnya, waktu yang tersisa bagi pemimpin suku kami hampir habis. Pemimpin klan kita harus memperoleh kebebasan agung sesegera mungkin dan memengaruhi alam Dao ekstrim surgawi. Begitu pemimpin klan kita mencapai alam Dao ekstrim surgawi, dia akan mampu menekan umat manusia selama bertahun-tahun lagi, yang akan membebaskan banyak waktu untukmu. Jika umat manusia benar-benar bangkit, hutang darah masa lalu pasti akan dibayar dengan darah. Akan menjadi pertanyaan apakah klan Wu dapat dipertahankan pada saat itu. Julian menganalisis pro dan kontranya. Wu Gui juga mendiskusikan hal ini dengan para leluhur ras lain. Mereka juga memutuskan untuk mengambil tokennya. Namun dia agak enggan menyerahkannya seperti ini. Jika hal ini dilakukan, maka orang-orang kuat di suku itu akan merasa tidak puas, dan makhluk-makhluk di suku itu akan semakin tidak puas. Wu Tian, klan Chaos menginginkan token itu, bukan berarti aku tidak bisa memberikannya padamu. Wu Gui, yang duduk di kursi pertama, memandang Wu Tian yang merupakan inkarnasi Julian di aula, dan berkata-kata demi kata, itu tergantung pada apakah Anda memiliki kemampuan untuk mendapatkannya. Oh. Julian melirik Wu Gui dan berkata, kau ingin melawanku. Kurasa aku tidak sebanding dengan ketua Wu. Jika kau benar-benar ingin mengalahkanku sebelum memberiku token, maka aku akan kembali dan melapor kepada ketua dan menyuruhnya datang ke klan Wu dan melawanmu. Julian mengeluarkan Yuan lagi. Orang yang kuat pada tingkat ke-9 dari alam kebebasan, ini adalah kekuatan pencegah. Tentu saja bukan untuk melawan aku. Wu Gui segera berkata, Wu Tian, saya telah membicarakan hal ini dengan para pemimpin ras lain, dan kita juga tahu bahwa situasi masa depan akan menjadi pertempuran antara ras manusia dan ras Chaos. Keberuntungan ras manusia akhir-akhir ini semakin membaik, dan hampir melampaui 10 ras teratas. Keberuntungan ras Chaos juga semakin membaik. Aku tidak tahu apakah peningkatan keberuntungan klan Chaos disebabkan olehmu atau oleh Yuan. Kita harus bertaruh pada klan Chaos, yang sangat berisiko. Begitu klan Chaos tidak mampu menekan umat manusia, kita semua akan dihancurkan oleh umat manusia di masa depan. Julian mendengarkan dengan tenang. Wu Gui melanjutkan, kamu adalah tubuh suci 10.000 Dao, dan kamu telah mempraktikkan seni suci kekacauan yang lengkap. Aku tidak tahu seberapa besar potensimu, dan aku tidak tahu apakah aku dapat bertaruh padamu. Jika kamu ingin mendapatkan token yang dijaga oleh klanku, kamu harus melewati 9 kesulitan klanku. Mendengar ini, Julian sedikit mengernyit. Mengapa begitu sulit mendapatkan token? Jika Anda harus mengatasi kesulitan di setiap ras, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan token? Wu Gui tampaknya telah melihat pikiran Julian dan berkata, saya telah membicarakan hal ini dengan para pemimpin klan dari ras lain. Selama Anda setuju untuk melewati level tersebut, saya akan segera memberitahu para pemimpin klan dari ras lain dan meminta mereka untuk membawa token tersebut ke klan saya. Setelah Anda melewati level tersebut, 8 token tersebut akan diserahkan kepada Anda pada saat yang sama. Itu bagus. Julian tersenyum dan berkata, ini menyelamatkanku dari berlarian, tapi aku penasaran, apa sebenarnya kesulitan ini? Ras lain mengirimkan token, yang dapat menghemat banyak waktu. Ini sangat bermanfaat bagi Julian. Namun, ia khawatir kesulitan ini terlalu sulit dan ia tidak akan mampu mengatasinya. Wu Gui berkata, apakah kau pernah mendengar tentang jalan menuju kebangkitan? Jalan menuju kebangkitan. Julian sedikit mengernyit. Sebagai manusia, dia belum pernah mendengar hal itu dalam ingatan manusianya. Dia teringat kenangan Wu Tian dan segera mendapat beberapa petunjuk. Wu Tian pernah membaca beberapa catatan dalam buku kuno klan Chaos. Dia mengangguk sedikit dan berkata, saya telah membaca beberapa catatan dalam buku-buku kuno klan saya. Ini adalah jalan kuno yang tersisa dari zaman kuno. Dikabarkan bahwa selama seseorang berhasil melintasi jalan kebangkitan surgawi, seseorang akan memiliki potensi untuk memasuki alam Dao ekstrim surgawi. Itu benar. Wu Gui berkata, benar sekali. Alam rahasia jalan kebangkitan surgawi telah ada sejak era pemakaman langit, dan pintu masuk ke jalan kebangkitan surgawi dikendalikan oleh klan kami. Julian sedikit terkejut. Dia tidak menyangka bahwa alam rahasia legendaris ini benar-benar dikuasai oleh klan Wu. Dia menjadi tertarik dan bertanya, karena klan Wu mengendalikan wilayah rahasia jalan kebangkitan surgawi, aku bertanya-tanya berapa banyak makhluk klan Wu yang telah melewati jalan kebangkitan surgawi dari zaman kuno hingga saat ini. Wu Gui menggelengkan kepalanya sedikit dan mendesah, ada 9 tingkatan di jalan kebangkitan surgawi. Dari zaman kuno hingga sekarang, semua jenius luar biasa dari klan kita telah memasuki jalan kebangkitan surgawi, tetapi paling banyak mereka hanya bisa mencapai tingkat ke-8. Tidak ada anggota klan kita yang pernah memasuki tingkat ke-9. Julian juga menjadi tertarik pada dunia rahasia jalan kebangkitan. Baiklah, saya setuju. Entah saya bisa atau tidak, saya ingin mencobanya. Wu Gui juga menantikannya. Dia juga ingin melihat apakah jenius paling menakjubkan di era ini mampu melewati tingkat ke-9. Jika dia dapat melewatinya, itu berarti dia memiliki potensi untuk memasuki Tianji Dao.
Dengan cara ini, tidak salah untuk bertaruh padanya. Jika dia memasuki Tianji Dao di masa depan, dia akan mampu menekan umat manusia. Ada beberapa hal yang perlu saya ingatkan kepada Anda. Wu Gui menatap Julian. Julian berkata, kamu katakan. Wu Gui berkata, jalan kebangkitan sangat misterius. Segala sesuatu mungkin terjadi di dalamnya. Anda mungkin mati di dalamnya. Hanya dengan melewati level saat ini Anda dapat memiliki kesempatan untuk keluar. Jika Anda terjebak di level tersebut, Anda tidak dapat keluar. Julian mendengarkan dengan saksama. Wu Gui melanjutkan, di alam rahasia jalan kebangkitan surgawi, akan diproyeksikan beberapa orang jenius dan orang kuat yang lahir dalam sejarah surga dan dunia yang tak terhitung jumlahnya, yaitu, sejak lahirnya jalan kebangkitan surgawi. Tentu saja, alam para jenius dan orang kuat ini sama dengan para penantang. Meskipun mereka sama, mereka tetap sangat menakutkan. Wu Gui menunjukkan beberapa hal yang perlu diperhatikan. Setelah mendengarkan ini, Julian menjadi semakin tertarik pada jalan menuju pencerahan. Ada catatan tentang jalan menuju kebangkitan dalam ingatan Wu Tian, tetapi itu hanyalah catatan sebagian. Tidak ada catatan rinci dalam buku-buku kuno klan Chaos, karena ini terjadi sudah lama sekali. Ayo, aku akan mengantarmu ke sana. Wu Gui berdiri dan berjalan turun dari kursi pertama di aula. Julian berkata, pimpin jalan. Wu Gui berdiri terlebih dahulu dan berjalan keluar aula. Julian mengikutinya di belakangnya. Di bawah bimbingan Wu Gui, dia meninggalkan puncak utama suku Wu dan berjalan menuju bagian belakang suku Wu. Tak lama kemudian dia tiba di suatu tempat ajaib. Tempat ini dijaga oleh formasi yang tak terhitung jumlahnya dan juga dijaga oleh banyak penjaga klan Wu. Wu Gui melambaikan tangannya dengan santai dan membuka formasi. Sebuah pintu ilusi muncul di depan mataku. Gerbang ini tersusun dari prasasti-prasasti misterius. Sekalipun Julian telah memahami keadaan batin aslinya, dia tidak dapat memahami makna prasasti tersebut untuk beberapa saat. Butuh waktu untuk memahaminya. Wu Tian, sebelum memasuki jalan menuju kebangkitan, kau harus meninggalkan surat. Jika kau mati di sana dan klan Chaos datang mencariku, aku akan memberikan penjelasan kepada mereka. Wu Gui menatap Julian dan berkata, tidak masalah. Ketika Julian mengangkat tangannya, sebuah prasasti muncul di telapak tangannya. Dia menyerahkan prasasti itu kepada Wu Gui. Jika aku mati, berikan ini pada kepala sukuku. Wu Gui menerimanya, lalu menunjuk ke portal ilusi di depannya dan berkata sambil tersenyum, Wu Tian, silakan dan coba peruntunganmu di alam rahasia terkuat dalam sejarah ini. Aku harap kamu bisa melewati 9 level. Bab 2169, Kesulitan Tertinggi. Pandangan Julian tetap pada gerbang ilusi di depannya. Dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya, Patriarku, kemana kita akan diteleportasi setelah kita masuk, dan kemana kita akan keluar? Wu Gui, kepala suku Wu, berkata, ini adalah pintu masuk dan pintu keluar. Setelah setiap pos pemeriksaan, ada lorong untuk keluar. Begitu Anda meninggalkan lorong tersebut, Anda tentu dapat keluar melalui pintu masuk ini. Julian tidak banyak bicara. Dia berjalan menuju gerbang ilusi di depannya. Ada juga heksagram di gerbang. Heksagram ini dibentuk oleh proyeksi beberapa prasasti dan tanda misterius di gerbang ke tanah. Begitu Julian berdiri di atas heksagram itu mulai berkedip. Suara Wu Gui terdengar lagi dari belakang, Wu Tian, aku lupa memberitahumu bahwa sebelum memasuki jalan kebangkitan surgawi, potensi dan tingkat kultivasimu akan diuji, dan buku petunjuk rahasia akan secara otomatis diubah. Tingkat kesulitannya juga dibagi menjadi 9 tingkat. Hanya ketika tingkat kesulitan mencapai tingkat ke-9 dan kamu melewati tingkat ke-9 jalan kebangkitan surgawi, kamu dapat memiliki potensi untuk memasuki jalan ekstrim surgawi. Dan makhluk rasku hanya bisa melewati level ke-6 pada kesulitan tertinggi. Mendengar ini, Julian tidak dapat menahan diri untuk tidak mengumpat. Sial, kau tidak mencoba menipuku. Akan tetapi, pada titik ini dia tidak dapat lagi kembali. Heksagram di bawah kakinya mulai berputar cepat, dan Julian merasa tubuhnya tidak terkendali. Pada saat ini, gerbang ilusi mulai berperilaku tidak normal dan banyak warna muncul. Dalam sekejap, gerbang 10 warna muncul. Tingkat kesulitan tertinggi. Melihat pemandangan ini, Wu Gui berseru kaget. Para tetua klan Wu di belakangnya semua memiliki ekspresi terkejut di wajah mereka. Potensi yang mengerikan. Tingkat kesulitan tertinggi hanyalah legenda di alam rahasia jalan kebangkitan. Itu belum pernah muncul sebelumnya. Bahkan dalam sejarah jalan kebangkitan, tingkat kesulitan ini belum pernah muncul. Mengerikan sekali. Aku tidak tahu apa yang akan dia hadapi di tingkat kesulitan tertinggi ini, alam rahasia jalan kebangkitan. Saya pasti akan menemukan proyeksi orang-orang super kuat dalam sejarah, dan bahkan orang-orang super kuat seperti Chaos Daozu Muda. Melihat warna gerbang kebangkitan, semua makhluk klan Wu tercengang. Dan urusan klan Wu tidak bisa disembunyikan dari Yuan. Aula klan Chaos. Ketua Agung telah memasuki wilayah rahasia jalan menuju kebangkitan. Hun Qi berkata dengan hormat. Yuan juga memperhatikan gerakan Julian. Dia membelai jenggotnya dan berkata dengan sungguh-sungguh, aku tidak pernah menyangka bahwa alam rahasia legendaris jalan kebangkitan benar-benar berada di tangan klan Wu.
Jika aku tidak sibuk dengan hal-hal lain, aku juga ingin pergi dan menjelajahi alam rahasia jalan kebangkitan. Potensi dan kultivasi Julian telah diuji. Kesulitan level yang ia coba terobos kali ini merupakan level pamungkas dari level tertinggi yang hanya ada di legenda, dan bahkan belum bisa dipastikan apakah itu ada atau tidak. Tubuhnya melayang tak terkendali dan muncul di depan gerbang ilusi. Ada kekuatan hisap yang mengerikan datang dari gerbang, yang langsung menghisapnya ke gerbang ilusi, dan tubuhnya menghilang dari pandangan orang kuat klan Wu. Setelah dia memasuki wilayah rahasia jalan menuju kebangkitan, gerbangnya kembali normal dan heksagram di tanah berangsur-angsur meredup. Kita tunggu saja di sini. Alam rahasia jalan bintang surgawi adalah tempat yang sangat ajaib. Waktu di dalamnya berbeda dengan waktu di dunia luar. Bahkan jika Wutian telah mengalami puluhan ribu zaman di dalamnya, hanya 3 hingga 500 tahun yang telah berlalu di dunia luar. Sayang sekali aku tidak bisa memeriksa aura Wutian dan tidak bisa merasakan situasi di alam rahasia jalan menuju kebangkitan. Kalau tidak, aku benar-benar ingin tahu apa yang akan dialami Wutian di alam rahasia menuju kebangkitan. Para orang kuat dari klan Wu sedang berbicara satu sama lain. Pada saat ini, Julian telah memasuki alam rahasia menuju kebangkitan. Ia merasa seolah-olah muncul di suatu lorong khusus, yang dikelilingi prasasti misterius. Prasasti ini sangat misterius dan kuno. Bahkan Julian, yang telah berlatih sutra hati asli, tidak dapat memahaminya. Dia dengan santai mengambil sebuah prasasti di sekitar lorong dan langsung menguraikannya menjadi tanda prasasti yang paling asli. Meski merupakan prasasti segel primitif, prasasti itu mengandung kekuatan yang tak terhitung jumlahnya. Ada kekuatan ruang, kekuatan waktu, dan bahkan reinkarnasi serta sebab dan akibat. Terlalu kuat. Julian tak dapat menahan diri untuk tidak mendesah, orang yang menciptakan alam rahasia jalan kebangkitan ini pastilah orang yang sangat kuat. Dalam pemahaman Julian, setiap prasasti, ketika diurai ke bentuk paling primitifnya, berada dalam satu bentuk dan hanya memiliki satu kekuatan. Akan tetapi, setelah ia menguraikan prasasti di lorong ini ke dalam bentuk aslinya, prasasti tersebut berisi kekuatan yang tak terhitung jumlahnya, seolah-olah setiap prasasti berisi kekuatan seluruh langit dan hukum yang tak terhitung banyaknya. Orang kuat yang mampu menciptakan jalan kebangkitan surgawi ini pasti telah mencapai alam Tongtian dalam kultivasinya. Dia pasti berada di puncak Tianji Dao akhir, atau bahkan melampaui Tianji Dao dan mencapai alam kekacauan yang legendaris. Julian menyebarkan prasasti itu di telapak tangannya. Dia merasakan waktu dan ruang, mencoba mencari tahu di mana dia berada. Namun, dia tidak dapat merasakan waktu dan ruang. Rasanya seperti waktu yang lama telah berlalu, tetapi rasanya juga seperti hanya sesaat saja berlalu. Lorong itu menghilang dan dunia ilusi muncul di depan. Selamat datang di level pertama tantangan utama di jalan menuju kebangkitan. Pada saat ini, sebuah suara ilusi terdengar di telinga Julian. Tantangan pertama adalah membunuh semua makhluk hidup di alam semesta dalam waktu 30.000 tahun. Jika Anda tidak dapat melewati tantangan pertama dalam waktu 30.000 tahun, Anda akan mati. Saat suara itu datang, Julian menghilang ke dalam lorong. Saat dia muncul lagi, dia sudah berada di dunia virtual. Dia muncul di puncak gunung, melihat sekelilingnya, kesadaran spiritualnya menyebar. Ia menemukan bahwa dunia ini sangat besar, sebanding dengan alam semesta super di dunia luar. Selain itu, ia juga menemukan aura banyak makhluk hidup, semuanya sangat kuat, termasuk beberapa orang kuat dari Earth Extreme Dao. Butuh waktu 30.000 tahun untuk membunuh semua makhluk di dunia ini sebelum Anda bisa lulus ujian. Apakah ini lelucon? Julian segera berteriak, siapa yang menciptakan alam rahasia jalan kebangkitan? Siapa yang berbicara? Keluarlah sekarang. Raungan Julian bergema di seluruh area, menyebabkan ruang runtuh dan kehampaan menjadi kacau. Akan tetapi, tidak ada satu makhluk hidup pun yang menanggapinya. Brengsek. Julian tidak dapat menahan diri untuk tidak mengumpat. Pedang besi langsung muncul di tangannya. Ini adalah pedang kematian yang diubah dari cahaya Dao tertinggi. Karena kita sudah di sini, mari kita manfaatkan sebaik-baiknya. Aku ingin melihat seberapa kuat jalur kebangkitan surgawi yang sangat sulit ini. Karena jalur ini diciptakan oleh orang yang kuat, tujuannya pastilah untuk melatih generasi makhluk hidup di masa depan, bukan untuk memusnahkan generasi makhluk hidup di masa depan. Karena jalur ini ada, maka masuk akal. Julian menarik napas dalam-dalam. Dia memegang pedang kematian di tangannya dan menghilang dari tempatnya dalam sekejap. Saat berikutnya, mereka muncul di jalan kuno di luar kota. Gerbang kota ramai dengan lalu lintas. Makhluk yang tak terhitung jumlahnya datang dan keluar. Julian merasakan makhluk-makhluk ini dan menemukan bahwa mereka semua memiliki jiwa yang lengkap dan merupakan makhluk nyata. Julian sedikit mengernyit. Ini tidak tampak seperti dunia rahasia yang imajiner. Apakah ini semua nyata? Dia sedang dilema. Seberapa besarkah sebab akibat yang dapat menghancurkan semua makhluk hidup di dunia ini? Itu seharusnya tidak benar. Ini mungkin proyeksi dari era atau dunia tertentu dalam sejarah alam semesta. Hanya saja orang kuat yang menciptakan jalan kebangkitan surgawi terlalu menakutkan, jadi dia memproyeksikan seluruh dunia ke alam rahasia. Makhluk-makhluk ini sudah menjadi masa lalu bagiku. Bahkan jika mereka masih hidup sekarang, mereka hanyalah proyeksi mereka. Membunuh mereka tidak akan berpengaruh pada tubuh asli mereka. Julian bergumam pelan.
Bab 2170, mematahkan formasi dengan satu gerakan. Julian dapat merasakan bahwa semua yang ada di sini nyata. Dia dapat merasakan tahu lengkap dan nafas kehidupan di langit dan bumi. Namun, dia juga sangat jelas bahwa tempat ini adalah ilusi. Semua ini adalah proyeksi sejarah tertentu dalam sejarah langit dan berbagai dunia. Orang kuat yang menciptakan jalan kebangkitan menciptakan jalan kebangkitan. Kekuatan misterius ilusi jalan kebangkitan merekam seluruh sejarah, dan akan memproyeksikan pemandangan era tertentu melalui kekuatan dan potensi mereka yang memasuki ilusi tersebut. 30.000 tahun, untuk menghancurkan semua makhluk hidup di dunia ini. Julian berdiri di luar kota, menatap gerbang kota yang sibuk di depannya. Pedang kematian muncul di tangannya, dan dia juga memasuki keadaan Taoisme bebas. Pada saat ini, semangat juangnya bangkit. Dia memegang pedang kematian di tangannya dan berjalan menuju gerbang kota selangkah demi selangkah. Aura yang kuat membuat semua makhluk di kota waspada. Dalam sekejap, prajurit yang tak terhitung jumlahnya muncul di tembok kota, gerbang kota yang terbuka langsung tertutup, dan formasi yang kuat muncul di seluruh kota. Prasasti yang tak terhitung jumlahnya muncul di langit kota. Prasasti ini berwarna emas dan menutupi seluruh kota. Dari kejauhan, benda itu tampak seperti cangkang kura-kura besar. Siapa? Sebuah teriakan terdengar. Saat suara itu datang, seorang pria berjubah putih muncul di udara di atas kota. Dia berdiri di kehampaan, menatap Julian yang muncul di gerbang kota dengan niat membunuh. Wajahnya muram dan dia berkata dengan suara dingin, "Ini kota bulan. Bukan giliranmu untuk bertindak liar di sini. Cepat pergi. Aku akan memperlakukanmu seolah-olah kamu belum pernah ke sini. Kalau tidak, kamu akan dibunuh tanpa ampun." Julian menatap ke langit. Melihat lelaki berjubah putih berdiri di udara, dia bisa merasakan aura lelaki itu. Ini adalah pria kuat, yang kultivasinya telah mencapai tahap tengah Hengji Dao. Alam seperti itu dapat dianggap sebagai manusia berkuasa yang tak tertandingi di dunia saat ini. Siapa yang mulia? Julian memegang pedang kematian di tangannya, dengan pedang hitam mengarah horizontal, dan riak energi pedang tak terlihat. Haoran, murid Raja Bulan. Suara lelaki berjubah putih bergema. Raja Bulan. Ketika Julian mendengar nama itu, dia sedikit tertegun. Mengapa nama ini terdengar begitu familiar? Dia tampaknya pernah mendengarnya di suatu tempat, atau mungkin pernah melihatnya sebelumnya. Dia memejamkan mata dan hati-hati mengingat kenangan Wutian. Kenangan tentang Wutian terlintas cepat dalam benaknya, kemudian dia teringat bahwa Wutian pernah membaca sebuah buku kuno di perpustakaan kitab suci klan Chaos. Buku kuno ini mencatat beberapa hal aneh di langit dan seluruh dunia. Di antara mereka, ada satu yang tercatat bernama Raja Bulan Vajra. Raja Bulan ada setelah era pemakaman langit. Dia adalah seorang jenius yang tak tertandingi dengan tingkat kultivasi yang sangat tinggi. Buku-buku kuno mencatat bahwa ia telah mencapai puncak sejati di setiap bidang. Ia juga mencapai ketidakterbatasan dalam jalan ekstrim setengah langkah dan ketidakterbatasan dalam jalan ekstrim konstan. Akhirnya, dia memasuki wilayah Dao tertinggi bumi. Namun, kekaisaran bulan tempat bukan Vajra tinggal menghilang dalam semalam. Tidak ada makhluk hidup di alam semesta yang tahu bagaimana kekaisaran bulan menghilang. Mereka hanya tahu bahwa ratusan juta jiwa di kekaisaran bulan menghilang dalam semalam, dan gunung bulan juga menghilang tanpa jejak dalam semalam. Sepertinya dia belum pernah muncul sebelumnya, seolah-olah tidak ada orang sekuat bulan Vajra dalam sejarah. Setelah mendengar kata-kata ini, Julian sedikit mengernyit. Bagaimana dunia bulan dapat diproyeksikan? Menurut catatan sejarah, kultivasi Raja Moonwheel berada pada tahap awal Earthly Extreme Dao, tetapi dia adalah orang kuat yang telah memasuki alam tak terbatas pada Half Step Extreme Dao dan Han Extreme Dao. Ketika dia menghilang, dia berada pada tahap awal Earthly Extreme Dao. Bagaimana mungkin aku bisa menandingi orang kuat yang mengerikan seperti itu? Julian tampak sangat serius. Tetapi sekarang dia telah memasuki wilayah rahasia jalan kebangkitan, dia tidak punya alasan untuk mundur. Bahkan jika dia mundur sekarang, dia tidak akan mampu menerobos dunia rahasia dan pergi. Hosh! Julian menarik napas dalam-dalam, menatap murid tertua Raja Bulan Vajra, Haoran, dan berkata-kata demi kata, "Aku di sini untuk membunuh Raja Bulan Vajra. Aku akan membunuhmu terlebih dahulu sebelum aku membunuhnya. Kalau begitu mari kita lihat apakah kamu punya kemampuan." Wajah Haoran menjadi gelap, dan ketika dia mengangkat tangannya, beberapa prasasti kuno muncul di telapak tangannya. Prasasti-prasasti itu langsung bersinar dan menyatu dengan formasi kota. Pada saat ini, formasi perlindungan gunung kota berubah. Sebuah formasi pedang muncul di langit. Bila-bila tajam tak terlihat yang tak terhitung jumlahnya muncul dari formasi pedang dan menyapu ke arah Julian. Formasi pedang ini sungguh mengerikan. Setiap energi pedang ilusi dapat membunuh orang kuat Hengji Dao. Julian berdiri di luar kota, melompat, dan muncul 1000 meter di udara. Saat dia melompat, energi pedang terbang berubah arah dan menyerangnya dengan cepat. Julian mengangkat tangannya dan mengayunkan pedang kematian di tangannya. Suatu kekuatan dahsyat muncul dari pedang kematian, yang menghalangi energi pedang terbang, membuatnya tidak dapat maju sedikitpun. Julian mengaktifkan pedang kematian lagi.
Energi pedang di langit terguncang olehnya dan formasi pedang itu langsung hancur berkeping-keping. Bahkan Haoran, yang berdiri di dalam formasi, tidak dapat menahan diri untuk tidak menarik napas dalam-dalam dan berseru, sangat kuat. Haoran bisa merasakan nafas Julian dan tahu bahwa level kultivasinya berada di akhir setengah langkah menuju ekstrim, dan dia bahkan belum memasuki ekstrim permanen. Namun, pedang di tangan Julian sangat aneh. Dan dia sendiri sangat kuat. Dengan kekuatannya yang dahsyat dan pedang aneh di tangannya, bahkan formasi kota Yuelun tidak dapat berbuat apa-apa padanya. Menghancurkan. Julian berbicara dengan suara dingin. Begitu dia selesai berbicara, dia bergerak. Saat berikutnya, dia muncul di tepi formasi, dan pedang kematian di tangannya telah jatuh ke formasi itu. Waktu seakan berhenti pada saat ini. Namun, keretakan muncul dalam formasi tersebut. Retakan ini menyebar dengan cepat seperti jaring laba-laba, dan ribuan retakan muncul dalam sekejap. Klik. Formasi itu tidak dapat bertahan lagi dan runtuh dalam sekejap. Saat formasi itu runtuh, kekuatan dahsyat memenuhi seluruh kota Yuelun, dan banyak sekali kehidupan di kota itu berubah menjadi abu pada saat itu juga. Semua makhluk ini mati secara tragis, tetapi Julian tidak merasakan sebab dan akibat apapun. Ini membuatnya semakin yakin bahwa wilayah rahasia ini hanyalah proyeksi kekaisaran bulan. Semua makhluk itu mati tragis, dan hanya satu yang bertahan hidup. Itu Haoran. Mustahil. Haoran mundur sedikit. Dia menatap Julian yang sedang memegang pedang kematian, dan bertanya, kamu baru berada di tahap akhir dari Half Step Extreme Dao, mustahil bagimu untuk menghancurkan formasi itu dengan satu pedang. Siapa kamu? Kapan seorang jenius sepertimu datang ke dunia, dan kamu bahkan tidak tahu apapun tentang pergi ke kekaisaran bulan? Lakukan gerakanmu. Julian tidak membuang waktu berbicara dengan Haoran. Tidak perlu banyak bicara baginya mengenai proyeksi itu. Bahkan jika dia menceritakan semuanya pada Haoran, Haoran tidak akan tahu, karena itu semua hanyalah proyeksi. Julian menghancurkan formasi itu dengan satu gerakan, yang mengejutkan Haoran. Pikirannya kacau dan dia tidak lagi memiliki keberanian atau keinginan untuk bertarung. Wah, siapapun dirimu, kalau sampai kau menyinggung kekaisaran bulanku, kau akan mati mengenaskan. Haoran meninggalkan komentar yang kejam, lalu menghilang dari tempatnya dalam sekejap. Dia harus melaporkan hal ini kepada tuannya. Bersambung.